Halo para babu dan majikan dari para bos bulu di seluruh Indonesia. Pernah lihat kucing Anda yang biasanya cuek bebek, tiba-tiba jadi super manja dan ngikutin Anda sampai ke kamar mandi? Atau yang biasanya barbar, mendadak jadi arsitek interior dan sibuk merombak kardus bekas jadi istana megah? Anda pikir dia lagi kumat isengnya? Atau jangan-jangan ada proyek besar yang sedang dia siapkan? Tenang, para cat parents. Hari ini kita akan menjadi detektif kucing dan membongkar semua kode rahasia yang menunjukkan kalau ratu di rumah Anda akan segera memberikan cucu-cucu lucu. Sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar nama kucing Anda siapa dan kira-kira dia lagi hamil. Anak siapa nih? Kucing tetangga sebelah atau kucing oren preman kompleks? Yuk, kita mulai investigasinya. Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, kita harus paham dulu mindset seekor calon ibu kucing. Kucing itu kan dasarnya makhluk super mandiri. Mereka itu keturunan predator gurun yang jago banget sembunyi. Jadi, saat mau melahirkan, insting alaminya adalah mencari tempat yang paling aman, paling tersembunyi, paling nyaman, seolah-olah lagi mau menyimpan harta karun. Bedanya, harta karunnya ini bisa ngemeong, minta makan 24/7, dan bikin rumah berantakan. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba lemari baju Anda yang rapi, atau kolong tempat tidur yang gelap gulita, tiba-tiba jadi lokasi paling hits dan properti termahal di mata si kucing. Mereka bukan sengaja bikin susah, mereka cuma mengikuti panggilan alam liar yang ada di dalam jiwa mungilnya itu. Tanda pertama yang paling kelihatan adalah perilaku bersarang atau nesting. Sekitar 1 atau 2 minggu sebelum hari H, ratu Anda akan berubah profesi menjadi seorang surveyor properti profesional. Dia akan mulai menjelajahi setiap sudut rumah, bahkan tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Kolong sofa, dalam lemari, tumpukan cucian kotor, atau bahkan di dalam tas belanja Anda. Dia akan masuk, putar-putar, gali-gali sedikit dengan kakinya, seolah sedang mengetes feng shui lokasi tersebut. Ini adalah insting purba untuk mencari tempat yang paling aman dan nyaman untuk melahirkan anak-anaknya. Kalau Anda melihat dia mulai serius menata ulang sebuah kardus bekas, jangan diganggu. Anggap saja dia sedang mendekorasi kamar bayi. Misi Anda adalah memastikan kamar bayi pilihannya itu aman, hangat, dan jauh dari lalu lalang manusia atau hewan peliharaan lain. Ini bukan lagi soal kardus, ini soal istana persalinan. Tanda kedua, bersiaplah untuk fase super manja. Kucing Anda yang tadinya punya kepribadian tsundere, alias jual mahal tapi sebenarnya sayang, tiba-tiba akan berubah 180 derajat. Dia akan menjadi bayangan Anda. Anda ke dapur, dia ikut. Anda nonton TV, dia naik ke pangkuan. Anda mau ke kamar mandi, dia sudah menunggu di depan pintu seolah-olah bodyguard pribadi Anda. Dia akan lebih sering menggesekkan badannya ke kaki Anda, mendengkur lebih keras dari biasanya, dan menatap Anda dengan tatapan penuh arti. Ini bukan karena dia tiba-tiba sadar betapa beruntungnya punya Anda sebagai babu. Ini adalah caranya mencari rasa aman dan kenyamanan. Dia tahu ada perubahan besar yang akan terjadi pada tubuhnya, dan kehadiran Anda membuatnya merasa lebih tenang. Nikmati saja momen ini, karena setelah bayi-bayinya lahir, perhatiannya mungkin akan terbagi. Anggap saja ini quality time sebelum Anda resmi jadi kakek atau nenek. Tanda ketiga yang sering bikin pemilik panik adalah mogok makan. Sekitar 24 hingga 48 jam sebelum melahirkan, nafsu makan kucing Anda mungkin akan menurun drastis atau bahkan hilang sama sekali. Makanan favoritnya yang biasanya langsung ludes dalam hitungan detik, kini hanya dicium-cium lalu ditinggalkan. Jangan langsung panik dan mengira dia sakit parah. Ini adalah hal yang sangat normal. Tubuhnya sedang mempersiapkan diri untuk proses persalinan yang menguras energi, dan sistem pencernaannya melambat. Ibaratnya siapa juga yang mau makan besar sebelum lari maraton. Pastikan saja air minum segar selalu tersedia untuk mencegah dehidrasi. Anda bisa tetap menawarkan makanan dalam porsi kecil, tapi jangan dipaksa. Anggap saja dia sedang puasa sebelum menyambut acara besar. Setelah semua anak-anaknya lahir, percayalah, nafsu makannya akan kembali seperti semula, bahkan mungkin lebih ganas lagi. Tanda keempat adalah sesi spa pribadi yang ekstra intens. Anda akan melihat si calon ibu lebih sering menjilati tubuhnya, terutama di area perut dan area genital. Ini bukan sekadar ritual kebersihan biasa. Dia sedang melakukan dua hal penting.
Pertama, membersihkan area tersebut sebagai persiapan untuk proses kelahiran agar tetap steril. Kucing adalah makhluk yang sangat higienis. Kedua, dengan menjilati area puting susunya, ia merangsang kelenjar susu untuk mulai memproduksi kolostrum, yaitu susu pertama yang kaya akan antibodi untuk anak-anaknya. Jadi, kalau Anda melihat dia sibuk grooming tanpa henti, biarkan saja. Dia sedang melakukan persiapan medis dan nutrisi sekaligus. Anda tidak perlu membantunya dengan mengelap atau memberinya sabun. Ya, cukup awasi dari jauh dan kagumi betapa pintarnya insting keibuan yang dimilikinya. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Tanda kelima adalah gelisah dan mondar-mandir. Di hari-hari terakhir, kucing Anda mungkin akan terlihat sangat gelisah. Dia akan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, masuk keluar dari sarang yang sudah dia siapkan, lalu mondar-mandir lagi. Dia mungkin akan terlihat sedikit bingung dan tidak nyaman, seolah sedang mencari sesuatu tapi tidak tahu apa. Ini mirip seperti manusia yang sedang menunggu paket penting datang, bolak-balik cek jendela. Kegelisahan ini adalah tanda bahwa kontraksi awal mungkin sudah dimulai, meskipun masih sangat ringan. Dia sedang merasakan sensasi baru di tubuhnya dan mencoba mencari posisi yang paling nyaman. Tugas Anda adalah tetap tenang, jangan ikut panik, karena kucing bisa merasakan energi pemiliknya. Cukup sediakan lingkungan yang tenang, bicara padanya dengan suara lembut, dan biarkan dia melalui prosesnya. Jangan terlalu banyak mengelus atau mengganggunya, karena itu bisa membuatnya semakin stres. Tanda keenam, bersiaplah untuk konser meong dadakan. Kucing Anda yang biasanya pendiam mungkin akan menjadi lebih vokal dari biasanya. Jenis suaranya pun bisa bervariasi. Ada yang mendengkur, pering, tanpa henti dengan sangat keras. Ini bisa menjadi cara mereka untuk menenangkan diri dari rasa tidak nyaman. Ada juga yang mengeong dengan nada yang berbeda dari biasanya. Mungkin lebih panjang, lebih serak, atau terdengar seperti panggilan minta tolong. Jangan khawatir, ini bukan berarti dia kesakitan luar biasa. Ini adalah caranya berkomunikasi dan melepaskan ketegangan. Dia mungkin sedang curhat pada Anda tentang apa yang sedang dirasakannya. Dengarkan saja dan jawab dengan suara yang menenangkan. Anggap saja Anda sedang menjadi penonton eksklusif untuk pertunjukan opera tunggalnya. Suara-suara ini adalah bagian dari soundtrack menuju momen kelahiran yang indah. Tanda ketujuh adalah salah satu tanda yang paling akurat secara ilmiah, penurunan suhu tubuh. Ini adalah tanda yang mungkin tidak akan Anda sadari jika tidak sengaja memeriksanya, tapi sangat berguna untuk diketahui. Suhu normal kucing berkisar antara 38 hingga 39 derajat Celcius. Namun, dalam 12 hingga 24 jam sebelum melahirkan, suhu tubuhnya akan turun menjadi sekitar 37 derajat Celcius atau bahkan sedikit lebih rendah. Jika Anda punya termometer rektal khusus hewan dan kucing Anda cukup kooperatif, Anda bisa mencoba memeriksanya. Tapi jika tidak, jangan dipaksa karena bisa membuatnya stres. Penurunan suhu ini adalah sinyal hormonal yang jelas bahwa tubuhnya sedang dalam tahap akhir persiapan. Ini adalah alarm terakhir dari tubuhnya yang mengatakan, sistem siap diluncurkan, hitung mundur dimulai. Jadi, jika Anda melihat tanda-tanda lain dan ingin konfirmasi, penurunan suhu adalah petunjuk yang sangat kuat. Tanda kedelapan adalah perubahan fisik yang sangat jelas. Meskipun perutnya sudah membesar selama berminggu-minggu, ada beberapa perubahan spesifik yang terjadi tepat sebelum melahirkan. Pertama, puting susunya akan menjadi lebih besar, lebih merah muda, dan sangat menonjol. Jika Anda memencetnya dengan sangat lembut, dan jika diizinkan oleh sang ratu, mungkin akan keluar sedikit cairan bening atau susu. Ini menandakan pabrik susu sudah siap beroperasi. Kedua, perutnya yang tadinya bulat kencang mungkin akan terlihat sedikit turun atau kendur. Ini karena bayi-bayi di dalam perutnya sudah bergerak turun ke posisi lahir. Anda mungkin juga bisa melihat gerakan-gerakan kecil di perutnya, seolah ada alien yang sedang menari di dalam sana. Semua ini adalah pemandangan yang menakjubkan dan merupakan tanda pasti bahwa pertemuan dengan anggota keluarga baru sudah sangat dekat. Tanda kesembilan mungkin terdengar sedikit jorok, tapi sangat penting untuk diketahui, yaitu keluarnya sumbat lendir atau mucus plak. Selama kehamilan, leher rahim kucing ditutupi oleh sumbat lendir tebal untuk melindungi rahim dan janin dari infeksi. Beberapa jam atau sehari sebelum persalinan dimulai, sumbat ini akan keluar. Anda mungkin akan melihat adanya sedikit cairan kental, bening, atau kadang sedikit kemerahan di area vulvanya atau di tempat tidurnya.
Ini adalah tanda yang sangat pasti bahwa serviks sudah mulai membuka dan persalinan akan segera dimulai. Jangan panik jika melihatnya. Ini adalah proses alami. Cukup bersihkan dengan lembut jika perlu. Anggap saja ini seperti pita yang dipotong saat peresmian sebuah acara. Begitu pita terpotong, acara utamanya akan segera dimulai. Tanda ke-10 adalah ratu butuh privasi. Seiring persalinan yang semakin dekat, kucing yang tadinya super manja bisa tiba-tiba berubah menjadi penyendiri. Dia akan aktif mencari tempat yang gelap, tenang, dan terpencil. Dia akan masuk ke dalam sarang yang sudah disiapkannya dan menolak untuk keluar, bahkan untuk makan sekalipun. Ini adalah insting alami untuk melindungi dirinya saat berada dalam kondisi paling rentan. Dia sedang mengaktifkan mode jangan ganggu. Hormati kebutuhannya akan privasi. Jangan terus-menerus mengintip atau mencoba mengelusnya. Cukup awasi dari kejauhan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Menyediakan makanan dan air di dekat sarangnya adalah ide yang bagus. Biarkan dia tahu bahwa Anda ada di sana untuknya, tapi berikan dia ruang yang dia butuhkan untuk fokus pada tugas terpenting dalam hidupnya. Sekarang mari kita bahas mitos versus fakta. Mitos yang paling sering kita dengar adalah, biarkan saja. Kucing kan bisa melahirkan sendiri di alam liar. Memang benar, kucing memiliki insting yang luar biasa kuat untuk melahirkan dan merawat anak-anaknya. Namun, fakta yang harus kita ingat adalah, kucing peliharaan kita bukan lagi kucing liar yang hidup di hutan. Mereka sudah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Selain itu, sama seperti manusia, komplikasi saat melahirkan bisa saja terjadi. Mungkin ada bayi yang sungsang atau induknya kelelahan. Peran kita sebagai pemilik bukan untuk ikut campur dalam proses alaminya, tapi untuk menjadi pengawas yang siaga. Kita harus siap memberikan bantuan jika diperlukan dan tahu kapan saatnya harus menghubungi dokter hewan. Mengabaikannya dengan alasan itu proses alami adalah sebuah kelalaian. Kita adalah support system bagi mereka. Karena itu, penting untuk menyiapkan ruang bersalin VIP untuknya. Meskipun si kucing mungkin sudah memilih sendiri spot favoritnya di kolong tempat tidur, tugas kita adalah membuat tempat itu senyaman dan seaman mungkin. Siapkan sebuah kotak kardus yang cukup besar agar dia bisa berbaring dengan nyaman, tapi dengan sisi yang cukup tinggi untuk mencegah anak-anaknya keluar saat baru lahir. Alasi kotak tersebut dengan beberapa lapis koran di bagian bawah untuk menyerap cairan, lalu tumpuk dengan handuk atau kain bekas yang lembut dan bersih di atasnya. Letakkan kotak ini di ruangan yang tenang, hangat, dan minim cahaya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan lain. Dengan menyediakan suite persalinan bintang 5 ini, Anda memberinya pilihan yang lebih baik dan lebih higienis daripada tumpukan baju kotor Anda. Tujuannya adalah membuat dia merasa sangat aman, sehingga dia bisa fokus pada proses persalinan tanpa stres. Penting juga untuk bisa membedakan antara gelisah normal versus tanda bahaya. Seperti yang sudah kita bahas, mondar-mandir dan mengeong adalah hal yang normal. Tapi, ada beberapa red flag atau tanda bahaya yang harus Anda waspadai. Jika kegelisahannya terlihat ekstrim, dia menangis kesakitan dengan sangat keras, atau terlihat sangat tertekan, ini bisa jadi pertanda ada sesuatu yang salah. Tanda bahaya lainnya adalah, jika dia sudah mengejan dengan kuat selama lebih dari 1 jam, tanpa ada satupun anak kucing yang keluar. Atau jika Anda melihat ada pendarahan yang banyak, bukan hanya flek, atau cairan yang keluar berbau busuk dan berwarna aneh, seperti hijau tua atau hitam sebelum anak pertama lahir. Jika Anda melihat salah satu dari tanda-tanda ini, jangan menunggu. Segera hubungi dokter hewan darurat. Lebih baik terlalu berhati-hati daripada menyesal kemudian. Lalu, bagaimana cara menjadi asisten yang baik selama proses ini? Kuncinya adalah, tetap tenang dan jangan jadi paparazi. Kehadiran Anda yang panik hanya akan menularkan stres padanya. Bicaralah dengan suara yang lembut dan rendah. Anda bisa duduk di dekatnya, tapi jangan terlalu dekat atau terus-menerus menyentuhnya, kecuali dia yang mendekati Anda. Beberapa kucing suka dielus dengan lembut di bagian kepala atau punggung saat kontraksi. Sementara yang lain tidak mau disentuh sama sekali. Ikuti kemauannya. Siapkan handuk bersih, gunting yang sudah disterilkan, untuk memotong tali pusar jika induknya tidak melakukannya, dan benang. Siapkan juga nomor telepon dokter hewan darurat di tempat yang mudah dijangkau. Peran Anda adalah sebagai pengamat yang siap membantu jika ada masalah, bukan sebagai sutradara yang mengatur jalannya acara.
Saat persalinan benar-benar dimulai, Anda akan melihat tanda awal persalinan, terengah-engah dan mendengkur keras. Ini adalah tahap pertama persalinan. Anda akan melihat kucing Anda mulai bernapas dengan cepat dan dangkal, mirip seperti anjing yang kepanasan. Terkadang ini diselingi dengan dengkuran yang sangat keras. Ini adalah cara tubuhnya merespons kontraksi awal yang mulai membuka leher rahim. Dia mungkin akan berbaring di sarangnya atau terus mengubah posisi untuk mencari kenyamanan. Tahap ini bisa berlangsung beberapa jam. Tidak ada yang perlu Anda lakukan selain memastikan lingkungannya tetap tenang dan memberinya dukungan moral dari jauh. Ini adalah fase pemanasan sebelum acara utama. Biarkan dia fokus pada ritme tubuhnya sendiri. Jangan memberikan makanan atau minuman selama tahap ini, karena bisa membuatnya muntah. Setelah tahap pemanasan, masuklah ke tahap aktif, kontraksi yang terlihat. Siap-siap, bayinya datang. Anda akan melihat otot-otot di bagian perut dan punggungnya menegang secara ritmis. Ini adalah kontraksi yang kuat untuk mendorong bayi keluar. Dia mungkin akan mengubah posisinya menjadi jongkok atau tetap berbaring miring. Saat mengejan, dia mungkin akan mengeluarkan suara geraman atau teriakan singkat. Ini normal, jangan panik. Biasanya, dalam beberapa kali mengejan yang kuat, kantung ketuban akan muncul, dan tak lama kemudian, anak kucing pertama akan lahir. Seluruh proses dari mulai mengejan kuat hingga satu anak kucing lahir biasanya memakan waktu antara 10 hingga 30 menit. Jika sudah lebih dari 1 jam dan belum ada hasilnya, inilah saatnya waspada dan bersiap menghubungi dokter hewan. Ada beberapa hal yang jangan pernah lakukan selama proses ini. Pertama, jangan menarik anak kucing yang sedang dalam proses keluar, meskipun kelihatannya macet. Anda bisa menyebabkan cedera serius pada ibu dan bayinya. Biarkan prosesnya berjalan alami. Kedua, jangan terlalu banyak orang di dalam ruangan. Keramaian akan membuatnya stres dan bisa menghentikan proses persalinan. Cukup 1 atau 2 orang yang paling dia percaya. Ketiga, jangan memindahkan induk kucing saat dia sudah mulai melahirkan, kecuali jika lokasinya sangat berbahaya. Memindahkannya akan sangat mengganggu dan membuatnya panik. Keempat, jangan langsung memisahkan anak kucing dari induknya setelah lahir. Biarkan induknya menjilati, membersihkan, dan merangsang pernapasan bayinya. Itu adalah bagian krusial dari proses bonding. Jadi, kapan tepatnya harus telepon dokter hewan? Mari kita rangkum lagi. Red flags penting. Segera hubungi dokter jika 1. Induk kucing sudah mengejan dengan sangat kuat selama lebih dari 1 jam tanpa ada anak kucing yang lahir. 2. Ada jeda lebih dari 2 jam antara kelahiran satu anak kucing dengan anak kucing berikutnya, padahal Anda tahu masih ada bayi di dalam perutnya. 3. Induk kucing terlihat sangat lemas, pingsan, atau mengalami kejang. 4. Ada pendarahan hebat yang terus-menerus. 5. Anda melihat ada bagian tubuh anak kucing yang keluar, misalnya ekor atau kaki, tapi tidak maju-maju setelah beberapa kali kontraksi. Ini tanda sungsang. 6. Cairan ketuban yang keluar berwarna hijau tua, hitam, atau berbau busuk sebelum anak kucing pertama lahir. Selalu siapkan nomor darurat, karena lebih baik aman daripada menyesal. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu. Sambut anggota keluarga baru. Saat anak kucing lahir, ia masih terbungkus dalam kantung ketuban tipis. Induk kucing yang berpengalaman akan secara naluriah merobek kantung ini, membersihkan wajah bayinya agar bisa bernapas, lalu memotong tali pusar dengan giginya. Dia akan menjilati bayinya dengan penuh semangat. Ini bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga untuk merangsang sirkulasi dan pernapasan. Jika karena suatu alasan, misalnya dia kelelahan atau ini pengalaman pertamanya, dia tidak melakukannya dalam 1 menit, Anda harus turun tangan. Robek kantung ketuban dengan lembut di dekat area hidung dan mulut. Bersihkan wajahnya dengan kain bersih, lalu ikat tali pusar dengan benang sekitar 2-3 cm dari perut bayi, dan potong dengan gunting steril di sisi yang lebih jauh dari bayi. Setelah itu, gosok tubuh bayi dengan lembut menggunakan handuk hangat untuk merangsangnya menangis. Setelah semua pahlawan kecil lahir, tugas Anda belum selesai. Sekarang saatnya memberikan perawatan pasca melahirkan untuk sang ratu. Proses melahirkan sangat menguras energi. Pastikan dia punya akses mudah ke makanan berkualitas tinggi. Makanan anak kucing sangat direkomendasikan karena tinggi kalori, dan air minum segar di dekat sarangnya.
Jangan paksa dia keluar dari sarang. Ganti alas kain atau handuk yang kotor dengan yang bersih dan kering. Periksa area belakangnya untuk memastikan tidak ada pendarahan berlebih. Biarkan dia beristirahat dan menjalin ikatan dengan anak-anaknya. Perhatikan apakah dia menyusui semua anaknya dengan baik. Selama beberapa minggu ke depan, dia akan menjadi ibu yang super sibuk. Tugas Anda adalah memastikan ratu dan para pangeran putri mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Anda telah menyaksikan keajaiban, dan sekarang Anda adalah bagian dari tim pendukungnya. Nah, sekarang Anda sudah resmi naik pangkat dari babu menjadi ahli kebidanan kucing. Dari yang tadinya cuma bisa nebak-nebak dan panik, sekarang Anda bisa membaca semua sinyal dan kode rahasia dari si Anabul. Ingat, meskipun mereka kadang bikin pusing dengan segala tingkahnya, momen ini adalah momen yang luar biasa. Melihat mereka menjadi seorang ibu, mengikuti insting purbanya dengan begitu sempurna, adalah sebuah keajaiban. Semua drama, semua kekhawatiran akan terbayar lunas saat Anda mendengar suara meong pertama dari para bayi mungilnya. Kalau video ini bermanfaat dan bikin Anda senyum-senyum sendiri, jangan pelit kasih jempol ke atas ya. Tekan tombol subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan drama-drama perkucingan lainnya. Dan share ke teman Anda yang kucingnya juga lagi banting. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa hal paling aneh atau paling lucu yang dilakukan kucing Anda saat sedang hamil? Yuk, bagi ceritanya di kolom komentar.